Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Triana Cahyobianti. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, jurusan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hazard analysis critical control point pada kue bolu. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas hazard analysis critical control point pada proses pembuatan kue bolu dengan tepat waktu. Tugas ini disusun secara berkelompok sebagai salah satu rangkaian untuk memenuhi nilai mata kuliah Hygiene and Sanitation Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Tugas ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama untuk dosen Hygiene and Sanitation, Pak Nasyifuddin. Dalam penyusunan tugas ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam kelengkapan maupun kesempurnaan. Oleh karena itu, saran serta kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga tugas ini dapat berguna bagi semua pihak, umumnya dan pembaca pada khususnya, serta dapat memberikan wawasan baru. Tugas kelompok ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Hygiene and Sanitation mengenai materi yang diberikan yaitu Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. HACCP merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan atau preventif yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen. Penulis memilih penerapan HACCP pada kue bolu karena resiko kegagalan dalam proses pembuatannya rendah dan kue bolu memiliki cita rasa yang nikmat dengan proses pembuatan yang mudah sehingga kue bolu banyak diminati. Diagram alir. Diagram alir proses disusun dengan tujuan untuk menggambarkan keseluruhan proses produksi. Diagram alir proses ini selain bermanfaat untuk membantu tim HACCP dalam melaksanakan kerjanya, dapat juga berfungsi sebagai pedoman bagi orang atau lembaga lainnya yang ingin mengerti proses dan verifikasinya. Diagram alir harus meliputi seluruh tahap-tahap dalam proses secara jelas mengenai yang pertama, rincian seluruh kegiatan proses termasuk inspeksi, transportasi, penyimpanan, dan penundaan dalam proses. Yang kedua, bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam proses seperti bahan baku, bahan pengemas, air, udara, dan bahan kimia. Yang terakhir, keluaran dari proses seperti limbah. Limbahnya dapat berupa limbah dari pengemasan, limbah bahan baku, produk in progress, produk reproses, dan produk yang dibuang atau ditolak. Verifikasi diagram alir di tempat. Agar diagram alir proses yang dibuat lebih lengkap dan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, maka tim HACCP harus meninjau operasinya untuk menguji dan membuktikan ketepatan serta kesempurnaan diagram alir proses tersebut. Bila ternyata diagram alir proses tersebut tidak tepat atau kurang sempurna, maka harus dilakukan modifikasi. Diagram alir proses yang telah dibuat dan diverifikasi harus didokumentasikan. Diagram alir proses yang harus diverifikasi di tempat dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengamati aliran proses, yang kedua kegiatan pengambilan sampel, yang ketiga wawancara, dan yang terakhir mengamati operasi rutin atau non-rutin. Diagram alir pada kue bolu yang pertama, penerimaan bahan baku. Bahan baku terdiri dari tepung terigu, telur, gula halus, soda kue, margarin, vanili, dan ovalet. Selanjutnya, tepung terigu diayak untuk menghindari kegagalan dalam pembuatan kue bolu. Ada pencucian telur juga. Biasanya telur yang kita terima dari pengepul itu masih kotor sehingga perlu dilakukan pencucian agar lebih bersih. Kemudian telur dipecahkan. Selanjutnya, bahan-bahan ditimbang agar pas takarannya, agar kue bolu itu mengembang dan tidak bantet. Selanjutnya, pembuatan kue. Pembuatan kue itu ada pencampuran. Tahap pertama itu
Pencampuran telur, gula halus, vanili, dan soda kue. Selanjutnya tahap kedua yaitu pencampuran terigu. Yang ketiga margarin. Selanjutnya adonan dapat dicetak dalam loyang, kemudian dipanggang. Setelah matang dan didinginkan, dapat dikemas.